Hai, kembali dengan saya Crovoid. Di video kali ini saya akan membahas anime yang bisa kubilang anime ini adalah anime yang sangat santuy, yang dimana ceritanya nggak berat-berat amat untuk kalian, dan juga lebih seru untuk ditonton, dengan sedikit taburan komedi yang ada di anime ini. Karena mungkin kalian juga bosan dengan genre fantasi, action, dan isekai. Jadi kali ini saya akan memberikan 5 anime yang sangat santuy yang dapat kalian tonton, terutama pada tahun 2020 pada saat ini. So, kita langsung aja buka openingnya. Let's go! Yang pertama ada dari anime Hokago Teibunishi. Anime yang bergenre komedi, school, seinen, dan juga pastinya slash of life dengan tema mancing mania mantul mantap betul. Mancing mania. Yang dimana kalau nggak salah anime ini adalah anime kedua yang bertema mancing santuy. Yang sebelumnya ada juga anime yang bertema sama dengan anime ini di tahun 2012 yang berjudul Suritama, yang dimana pemeran dari anime itu adalah laki-laki semua, dan kebalikan dari anime baru kali ini yang dimana lebih memakai perempuan sebagai pemeran utamanya atau pemeran lainnya dari anime ini. Secara singkat, anime ini bercerita tentang seorang gadis di kehidupan sekolah SMA-nya yang bernama Tsurugi Hina. Hina yang baru saja pindah ke tempat masa kecilnya yang berada di tepi laut. Hina sendiri menyukai aktivitas indoor seperti kerajinan tangan, yang dimana dia mengikuti sebuah klub tersebut di sekolah lamanya. Dan pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang pemalas dan santuy dengan muka ngantuknya yang bernama Kuroiwa Yuki. Dia adalah senior dari Hina, sekaligus ketua dari klub mancing mania atau klub pematang yang isinya orang-orang gak jelas yang demen mancing. Dari situ Hina terpaksa untuk mengikuti klub tersebut meski dia merasa takut dengan makhluk hidup di dalam air. Tetapi lama-kelamaan Hina pun mulai terbiasa dan menyukai kegiatan tersebut. Yang kedua ada dari Yesterday wa Utate. Anime yang bergenre slash of life, drama, dan romance ini sebenarnya anime yang cukup rumit, terutama pada ceritanya. Meski gitu, anime ini menurutku masih sedikit santuy dan masih bisa dipahami. Dan anime ini diadaptasi dari sebuah manganya pada tahun 1997 dan berhenti pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Juni, dan telah menerbitkan 11 volume dari manganya. Anime yang bercerita tentang seseorang lulusan universitas bernama Rikuo yang belum dapat menemukan pekerjaan tetap setelah lulus kuliahnya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Haru yang memiliki peliharaan yang cukup aneh, yaitu gagak yang mempunyai mata saringan. Maksudnya burung gagak yang sering mengikutinya atau mengikuti wanita tersebut, bukan dari Naruto ya. Dan juga dari mantan teman sekelas Rikuo bernama Shinako. Dari situ anime ini mulai menemukan cerita yang cukup rumit di masalah percintaannya. Ya pokoknya nggak jauh dari drama Indosiar, yang dimana pastinya memiliki permasalahan antara mereka bertiga yang sulit dijelaskan dengan berbumbu bawang merah yang bikin nangis dan juga keraguan pada pemeran tersebut. Jadi kalian bisa tonton anime ini untuk dapat memahami ceritanya dari anime tersebut. Karena saya sendiri bingung dari mana saya akan membahas cerita dari anime ini. Meski dari visual yang disuguhkan menurutku sih simple banget, dan bisa kalian lihat dari gambaran rambutnya yang minimalis dan gambarannya menurutku kurang rapi. Tapi bukan berarti anime ini jelek, tapi kalau disusun dengan cerita yang kompleks, membuat anime ini cocok untuk kalian tonton pada saat ini. Hai, saya Crovoid. Ingin foto kalian diedit seperti manipulasi, simple and retouch, ataukah custom color grading atau tone? Saya menerima berbagai macam foto mulai dari cosplay hingga casual, atau mengganti background cukup dengan 10.000 sampai 20.000 saja. Info lebih lengkap bisa DM di Instagram @aerophotograph. Yuk, buruan order. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya lagi.
Yang ketiga ada anime yang malah saya bicarakan karena saking panjangnya judul dari anime ini kayak mau buat pidato di depan umum yang membuat lidah terbelit-belit. Malam suntuk malam. Jadi saya akan kasih versi pendeknya, yaitu anime Hamifura. Anime yang bergenre komedi, drama, fantasi, dan juga romance. Anime yang berceritakan tentang seorang gadis muda yang masuk ke dunia isekai, tapi bukan isekai yang biasa kalian lihat di anime lain, melainkan gadis tersebut masuk ke dunia game otome yang pernah dia mainkan di dunia sebelumnya, yang bernama Clays Katarina, yang dimana karakter tersebut merupakan karakter jahat pada game tersebut. Ya, intinya bakal menjadi bad ending yang menimpa pada Katarina itu sendiri. Dari situ dia akan mempersiapkan strategi untuk menyelamatkan hidupnya dan mengubah ceritanya yang ada menjadi good ending. Mungkin anime ini cocok ditonton untuk perempuan dikarenakan memiliki karakter laki-laki bangsawan yang ganteng-ganteng menawan, yang intinya bukan ganteng-ganteng serigala. Anime ini menurutku bagus dari segi visualnya yang creamy, colorful dengan penuh warna-warni bingit bingo, serta cerita yang cukup menghibur dari komedinya. Ya, sekiranya lumayan cukup lucu ya. Meskipun nggak terlalu berlebihan, namun memiliki cerita yang cukup detail, menjelaskan masa lalu dari si Katarina tersebut. Ya, intinya dari cerita masa lalunya Katarina di dunia sebelumnya. Jadi anime ini pantas kalian tonton pada saat ini dan dapat menambah list husbando kalian para cewek-cewek. Mungkin tapi ya. Yang keempat ada Arte, anime yang bergenre drama, historical, romance, seinen, dan juga slice of life mampu memberikan sensasi baru pada saat kalian menonton anime ini dan sekaligus memberikan motivasi terutama pada perempuan. Bisa dibilang sih kayak cerita Ibu Kartini yang dimana derajat perempuan masih dianggap rendah dan tidak dapat melakukan yang dia sukai. Dari situ saya benar-benar suka dari cerita anime ini, yang dimana anime ini bercerita tentang seseorang perempuan muda dari anak bangsawan yang memiliki bakat melukis dan menggambar bernama Arte. Arte sendiri kabur dari rumahnya demi mencapai impiannya menjadi seniman di suatu saat nanti, dikarenakan keluarganya tidak mau anaknya menjadi seniman, dan terlebih lagi Arte selalu ditolak secara kasar di setiap studio yang dia masukin, dikarenakan Arte adalah seorang wanita yang dimana tidak ada yang mau menerima Arte sebagai murid seniman di sana. Dari situ Arte tidak menyerah untuk mencoba terus-menerus, hingga akhirnya ada seseorang pria dari studio kecil yang menerimanya. Dari situlah cerita dimulai, di mana banyak sekali permasalahan yang muncul dan Arte pun lama-kelamaan mulai dianggap sebagai salah satu wanita yang hebat dan membuktikan bahwa perempuan pun bisa melakukannya. Anime ini tidak terlalu condong ke arah romantisnya, melainkan ke arah dari inti cerita tersebut, yang dimana lebih menceritakan alur perjalanan Arte itu sendiri. Visual yang ditunjukkan pada anime ini pun sangat seru dan ditambah lagi dengan tema waktu dan tempatnya yang sekira cocok di anime ini, yaitu negara Italia yang benar-benar kental dan juga sekiranya sesuai dengan kejadian nyata di sana. Jadi anime ini bisa jadi list anime yang bisa kalian tonton kali ini dan bisa untuk menambah menghargai perempuan-perempuan di dunia ini. Yang kelima ada Kakushigoto, anime yang bergenre slice of life, komedi, dan juga shonen ini menurutku anime yang memberikan suatu keluarga yang cukup lucu dan juga membuat kita belajar untuk masa depan setelah kita sudah dewasa nanti. Jadi anime ini bercerita tentang keluarga kecil yang cukup sederhana dengan seorang anak bernama Goto Hime dan ayahnya bernama Goto Kakushi. Ya, kayaknya judulnya diambil dari situ. Yang dimana ayah dari Hime merupakan seorang mangaka, tetapi anaknya sendiri tidak tahu apa-apa dengan kerjaan ayahnya dan malah memikir bahwa ayahnya seorang karyawan di perusahaan. Yang dimana Goto Kakushi sendiri menyembunyikan identitasnya sebagai mangaka yang cukup nyeleneh agar Hime sendiri tidak tahu akan kelakuan ayahnya yang cukup aneh. Meski gitu, ayah dari Hime tersebut akan memberikan faktanya setelah Hime tersebut dewasa. Ya, biar lebih paham memahami keadaan yang ada. Sebenarnya anime ini menurutku tidak terlalu ke arah komedinya, melainkan menceritakan perjalanan seorang ayah untuk anaknya, yang dimana dia bingung dan merasa ingin anaknya bahagia, atau bisa dibilang sih masih belum mengerti cara merawat dan membina anaknya. Dan itu bisa menjadi pembelajaran
pembelajaran untuk kita di masa depan atau masa yang akan datang, atau sekiranya kita memiliki anak setelah nikah. Dan tidak hanya itu, tetapi juga menjalani pekerjaan sebagai mangaka yang sekiranya dia menemukan banyak sekali masalah yang ada. Dengan adanya sedikit komedi agar tidak terlalu garing pada ceritanya. Terlebih lagi anime ini menunjukkan adanya Indonesia di dalamnya. Namun saya tidak akan memberikan informasinya agar kalianlah yang mencari tahu itu semua pada saat menonton anime ini. Jadi menurutku visual yang disungguhkan pun benar-benar minimalis dan simple, dengan cerita yang cukup bagus dengan sekiranya sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi anime ini pantas kalian tonton dan mungkin harus kalian tonton pada saat ini. Jadi segitu saja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar channel ini tetap aktif untuk menghibur dan menginformasikan untuk kalian semua. Saya Kurovoid, bye bye.